به القرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الهوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil kaunaini wa ashrafil thaqalain Sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali kita memohon, meminta kepada Allah, mudah-mudahan segala amaliyah, ibadah dan kebaikan yang kita lakukan pada malam hari ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan duduknya kita di tempat ini menjadi sebab diangkat dan dihapusnya segala dosa dan kesalahan kita. Alhamdulillah, kita ucapkan syukur kepada Allah. Salawat beserta salam kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat, kerabat dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Pada malam minggu yang telah lalu kita sudah sampai kepada bab yang menjelaskan tentang satu sifat, satu rasa yang harus kita tanamkan di dalam hati, yaitu ada saatnya kita sisihkan waktu untuk memikirkan urusan akhirat, dan kita harus bersedih
dengan segala kelalaian yang telah kita lakukan selama hidup di dunia. Untuk menumbuhkan atau menimbulkan rasa sedih tadi, maka disebutkan wa dzukira an ba'dil hukama'i, disebutkan dari sebagian ahli hikmah, annahu nadhara ila unasin yatarahhamuna ala mayyitin khalfa jinazatin faqala, bahwasanya sebagian ahli hikmah pernah memandang, memperhatikan kepada beberapa manusia yang mereka mengasihani mayit atau mereka merasa kasihan kepada mayit yang sedang diusung. Nah, jadi rupanya waktu orang mengangkat keranda, ada di belakang yang berucap. Ujar orang-orang yang membawa keranda mayat tadi, "Uma, kasihannya lah yang meninggal ini, kasihannya keluarga, anak bini yang ditinggalkan." Jadi yatarahhamun, mereka merasa kasihan terhadap jenazah yang sedang dibawa. Faqala, lalu ulama ahli hikmah tadi berkata, "Lau tarhamuna, lau turahimuna anfusakum, lakana khairan lakum." Ujar Sidin, kada usah mengasihani orang yang sudah meninggal, tapi kasihanilah diri kalian. Kasihani diri kita yang masih hidup. Amma innahum qad mata wa naja min thalathati ahwal. Karena orang yang sudah meninggal dunia itu selamat daripada 3 huru-hara. Apalagi orang meninggal ini misalnya kada baik, nauzubillah. Lalu kita yang mengusung, kita yang umpat mengantar jenazah, kita sambati, kita kisahkan kisah hidupnya yang kada baik. Ini kada boleh. Andai inya meninggal dunia dalam keadaan kada baik, misal, maka inya sudah mendapatkan apa yang telah Allah Ta'ala janjikan. Nah, tapi kita harus mengasihani diri kita ini yang belum jelas lagi. Meninggal apakah sama nang kaya orang itu, ataukah kita meninggal dalam keadaan sujud? Belum tahu, itu rahasia Allah. Maka jangan sekali-kali kita hendak menyambat atau menguya aib orang yang sudah meninggal. Makanya ujar Nabi di dalam hadis beliau, ceritakanlah atau kisahkanlah yang baik-baik daripada orang yang telah meninggal. Yang kada baik jangan dikisahkan. Yang kada baik jangan dikisahkan. Kenapa? Karena andai kada baik, ini sudah dapat juga apa yang telah Allah Ta'ala janjikan. Nah, minimal ujar ulama 3 macam ini sudah selamat, kita belum tentu. Nah, ini orang yang sudah meninggal aja kada boleh kita kisahkan, apalagi orang yang masih hidup. Jangankan orang yang masih hidup, orang yang hidup berbuat maksiat kada boleh kita sambati. Kita ini tahu sudah,
Misalnya si Umar ini imbah setiap kali imbah tuntong makan minum, ya Umar. Imbah tuntong makan minum, itu Allah. Kita sambati, ngajar kita bungol benar ini minum nang kayak makan aja lagi 3 kali sehari. Kita sambati ini pencirian mati su'ul khatimah. Orang berbuat dosa, kita sambati, kita hina, hati-hati. Itu kada boleh. Kenapa? Karena suatu saat kita bisa diuji oleh Allah dengan dosa yang digawi oleh orang itu. Majar gitu, pada tengah malaman membawa binian ke rumah, majar gitu membawa lakian ke rumah, jangan disambati tapi nasihati. Karena kalau kita sambati itu kadang mau ulah baik keadaan, kalau kita nasihati dinya bisa berpikir. Nah kalau kita sambati gawiannya tengah malam, kita kisahkan pulang ke tetangga dihiga, kita kisahkan ke kampung sebelah. Hati-hati, suatu saat ujar ulama kita bisa ditimpakan dengan maksiat yang serupa dengan yang digawi orang itu. Nah maka kalau orang, jangankan orang yang sudah meninggal dunia, orang yang masih hidup aja kadang boleh, bahkan andainya jelas-jelas menggawi dosa, itu jangan kita hina, jangan kita sambati, tapi kita nasihati, kita padahi. Nah cuman pulang memadahi, menasihati orang ini kada kau sembarangan, terkadang ada orang yang niatnya baik, caranya salah. Niatnya baik, hendak menasihati, timbul imbah kulit ke rumah pinjol kepala. Kenapa? Caranya salah, yang dinasihati orang tersinggung. Nah, menasihati orang itu jangan nangkai menggurui. Nah, jangan nangkai menggurui, artinya kita ini sama-sama memperbaiki diri. Nah, yang di muka ini kadang mesti lebih baik dari pian yang di situ kadang mesti lebih baik daripada yang di muka. Tetangga kita kadang mesti lebih baik daripada tetangga. Jadi apa ujar Allah Subhanahu wa taala, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Jangan sampai kita menghina orang, tapi nasihati dengan cara yang baik. Adapun orang yang sudah meninggal dunia itu telah selamat daripada 3 huru hara. Yang pertama, ru'yatu malakil mauti. Dia sudah selamat daripada melihat malaikat maut. Artinya ini sudah terlihat. Sedangkan kita yang masih hidup belum tahu lagi, dan kita belum pernah melihat malaikat maut. Melihat malaikat maut itu adalah huru hara yang sangat luar biasa. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Musa pernah meminta lawan Allah Ta'ala, ya Allah, ulun hendak melihat malaikat maut. Malaikat maut hendak dilihat. Ujar Allah Ta'ala, jangan. Wahai Musa, engkau tidak akan pernah sanggup melihat bagaimana ngerinya malaikat maut. Ada ujar Nabi Musa, sedikit barang, asal terlihat. Lalu malaikat maut Allah Ta'ala perintahkan bernampak, tapi dari belakang. Belakangnya aja. Dari belakang itu Nabi Musa melihat awak malaikat maut itu hilang natap. Kepalanya, rambutnya cegek.
dan habang nang kaya api. Maka ikan anakan ini rambut apa itu namanya tuh? Apa rambut mohak kayak gitu? Dragon Ball. Dragon Ball. Nah itu tuh gambaran malaikat maut itu. Habang. Dan dari jauh tercium bau yang sangat busuk. Bau benar. Itu dari jauh. Imbah melihat itu Nabi Musa alaihi salam pingsan. Dan Sidin berucap, ya Allah, jangan lagi perlihatkan malaikat maut. Tahu rasa Sidin. Ini hanya dari belakang. Andai melihat malaikat maut itu dari muka, meninggal langsung. Nah, maka kita jangan heran, ada terkadang orang mati berhajut. Mati berhajut. Padahal garing gak ada, asam urat tidak, jantung sehat, tapi imbah membuka lawang mendabau gugur. Diitihi oleh si anak keluar rumah kadida orang. Nah terkadang disinilah cara Allah Ta'ala mencabutnya itu dengan Allah tampakkan wajah malaikat maut meninggal. Nah jadi huru hara yang terbesar di saat kita meninggal dunia itu melihat wajah malaikat maut. Nah, sedangkan orang yang sudah meninggal dunia yang kita angkat di bahu itu sudah melihat ini. Dan kita yang masih hidup ini belum melihat lagi, maka kasihani diri kita. Kalau usah kita mengasihani atau apalagi menyambat hal-hal yang kagak baik daripada orang yang sudah meninggal. Ini hanya penampak ya, hanya penampak dari belakang. Siup, apalagi dipusuknya di bumbunan. Mudah-mudahan kita sabar tahan, dicabut roh kita, diangkat oleh malaikat maut seperti mencabut benang yang ada di adonan gelapung. Nyama, karena ruh orang beriman itu, mudah-mudahan kita masih membawa iman. Karena iman ini juga masih masalah rahasia Allah Ta'ala. Ruh orang beriman itu dicabut itu kayak mencabut rambut yang ada di dalam gelapung. Nyaman mencabutnya, makanya meninggalnya nyaman. Ada kayak orang yang lagi guring, dilihat Sidin meninggalkah guring kah, cuman kada lebih enak lagi. Nah berarti meninggal, tapi kayak orang guring ada kayak itu. Ada lagi orang yang meninggal waktu guring. Nah ini rahmat. Meninggal di waktu guring itu rahmat ujar Rasulullah. Kenapa? Karena ini kadang merasakan sakaratul maut. Nah kayak gelapung ditarik tadi. Tapi ada orang yang meninggal dunia dalam keadaan kada membawa iman. Nauzubillah. Mudah-mudahan kada termasuk. Digambarkan oleh Rasulullah kayak apa dahsyat dan sakitnya itu kayak benang yang dililit ke duri. Dia pernah melihat ada pelapa HP yang berduri-duri itu, daun anu kah? Nah, waktu bahari munjun pakai antaran gitu Allah. Salak lah. Berduri-duri itu. Nah, lilit pakai benang, tarik hanggus. Terpacul apa yang terpacul, tertinggal apa yang tertinggal. Sangkepat dahsyatnya itu lebih sakit daripada 300 kali sayatan pedang. Kaya digambarkan lagi kaya kambing dikuliti hidup-hidup. Berapa sakitnya?
Nah, orang yang sudah meninggal dunia itu sudah merasakan. Jadi sedin kalau usah mengasihaninya sudah terasai. Tapi kasihani diri kita, apakah kita akan diangkat, ditarik seperti rambut yang dikeluarkan daripada adonan gelapung, ataukah kayak kambing yang dikuliti hidup-hidup. Nah, satu. Amunnya mengisahkan tentang mati di makannya itu rasa kada karuan rasa. Kebenaran pentol pun kada tercocok lagi biar. Amunnya keingatan. Nah, maka kita sisihkan waktu. Bahwa kita di dalam hidup ini kada cuma masalah parut lawan kemaluan. Parut ini simbol kehidupan, kemaluan ini simbol kenikmatan. Kehidupan kita ada cuma dua itu. Kalau hidup kita ini habis memikirkan kehidupan isi parut, parut kita ini kira-kira muatnya berapa piring? Di sini paling kencang makan berdua, nah. Umar lawan Madani paling kencang. Berapa sanggupnya makan? 2 piring aja. Allah. Kenapa kita seharian memikirkan isi perut kita yang cuma cukup 2 piring? Yang ada nih, iya kan? Seharian letok pada ingat itu kan? Oh, cacat. Coba ukur cacatnya lawan jiri-jirian kenal mana? Cacat cacatnya kada mau ukur di lelakian. Nah, cacatnya gue pilih tuh lebih itu. Lelakian cacatnya. Apa lagi balik kan Israel turun? Sebenarnya. Padahal kenal ganggaman dia itu kan. Jadi kita sisihkan waktu kita biasa memikirkan masalah akhirat. Jangan habis 24 jam memikirkan isi parut lawan isi kemaluan. Parut simbol kehidupan, kemaluan simbol kenikmatan. Habis memikirkan itu aja, sisihkan waktu sejam 2 jam sehari. Karena segana-gana parut kita paling muat mengisi 2 piring. Apa ngantenan tuh? 3 menu aja pian. Makan 3 menu. Soto, masak abang, lalu apa lagi? Bakso. Nah. Boleh ke rumah bagah baru. Palingan kena mengisi sepiring, pulang malam sepiring, sehari 3 piring aja. Kenapa kita habiskan hari seharian hanya memikirkan masalah itu? Masalah kemaluan, mohon maaf, paling tahan. Yang hanya kawin nih. Paling tahan sekali 2 kali.
Lalu kenapa kita habiskan umur kita hanya memikirkan ke situ? Nah, maka di sini kita harus memikirkan juga, harus kita sisihkan waktu kita. Biasan merenung. Dari tujuan hidup Allah Ta'ala menciptakan kita sabarataan. Kira-kira sudah berapa persen yang kita gunakan biasan tujuan itu? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia untuk berkecuali hanya untuk beribadah. Tapi bicara Allah Ta'ala, wala tansa nasibaka minad dunya. Dunia jangan dilupakan juga. Nah, kita timbang ibadah lawan dunia kita ini seimbangkah atau mereng sebelah. Yang kedua, mararatul mauti. Orang yang sudah meninggal dunia itu sudah merasakan sakit dan pedihnya kematian. Maka kenapa kita di dalam Islam, di dalam fikih dan syariat kita, orang yang hanya meninggal dunia itu jangan diperlakukan kasar, tapi perlakukan dengan lembut. Jangan mantap-mantapnya mati, kita guling akan. Pada mau, kata kau mengguling seorang kita paksa. Harus diperlakukan dengan baik. Kenapa? Karena orang yang meninggal dunia itu masih merasakan pedihnya sakaratul maut. Memandii harus bagaimana? Ini adab. Memandii harus bagaimana? Menyimbur harus bagaimana? Jangan ini mati juga aja diambil selang pemadam. Ini mati juga. Atau misalnya pinggutin betisnya, codok ke sungai. Mandi kita, kayak membasuh ayam. Secara syariat sah, tapi secara adab orang ini masih merasakan sakitnya sakaratul maut. Jangan kita tambahi menyakiti fisik zahirnya dengan perlakuan kita yang kada baik. Kemudian wasalih khauful khatimah. Orang yang sudah meninggal dunia itu telah selamat daripada rasa takut daripada su'ul khatimah atau husnul khatimah. Ini kalau su'ul khatimah ya sudah jelas ke sebelah kiri. Kalau husnul khatimah sudah jelas ke sebelah kanan. Nasibnya sudah jelas. Kita yang masih hidup ini yang masih belum jelas. Nah, maka apabila kita melihat orang yang sudah meninggal dunia atau orang yang mengangkat keranda jenazah, jangan kita sedihkan, jangan kita kasihani orang yang sudah meninggal. Tapi kasihani diri kita. Melihat orang meninggal dalam keadaan baik, dalam hati kita, ya Allah, nang kaya itu juga ka ulun kena meninggal. Melihat orang meninggal dalam keadaan kada baik, lalu kita di dalam hati kita, ya Allah, apakah nang kaya itu juga ulun kena meninggal dunia? Kita takut akan diri kita, kita kasihani diri kita. وقال حكيم رحمه الله berkata Hakim, semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, man ihtamma wa hazina fi ghairi thalathatin fa innahu lam ya'rif al-huzna wala as-surura. Barang siapa berduka cita dan bersedih bukan pada 3 macam,
maka sesungguhnya orang tersebut tidak mengenal sedih dan tidak mengenal gembira. Jadi 3 macam ini yang harus kita sedihkan, yang harus kita pikirkan. Orang yang kada pernah menyedihkan, memikirkan 3 macam ini orang yang kada tahu dirasa. Amun yang kada menangis tentang 3 macam ini, maka tangisi diri kita sendiri. Satu, ujar ulama, hammul iman annahu yukhtimu umrahu bihi amla. Satu, kita harus memikirkan iman yang ada di dalam diri kita. Dan kita imbah bangun guring, adab yang harus kita lakukan japai dada. Rasa-rasa di dalam hati kita ini masih ada iman atau sudah tidak lagi. Kalau masih ada iman, maka ucapkan alhamdulillah. Ya Allah, terima kasih yang telah menjadikan hamba sebagai orang yang beriman, dan iman itu masih ada di dalam hati. Ini yang harus kita pikirkan. Kita menutup usia, menutup umur, mengakhiri kehidupan kita, apakah kita tutup dengan membawa iman ataukah iman sudah hilang? Yang kita pikirkan. Karena masalah iman ini luar biasa. Masalah iman ini masalah modal. Orang yang hendak musafir, orang yang hendak perjalanan jauh, kadang membawa modal, kadang membawa bekal, ini orang yang nekat. Kadang bersangu, itu orang yang nekat, siap mati berarti. Dan bekal perjalanan kita di dalam hidup untuk mengarungi, menjalani kehidupan kita di akhirat itu modal utama iman. Kalau tertinggal waktu di dunia, nah kayak apa pertanggungjawaban kita? Luar biasa kita jaga iman ini. Jaddidu imanakum, saban beisukan, saban siang, saban malam kita perbaharui terus, jangan sampai hilang. Kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Bagaimana cara kami memperbaharui iman kami wahai Rasulullah? Aktsiru min qawli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baisukan la ilaha illallah, siang la ilaha illallah, hendak guring la ilaha illallah, bangun guring melihat muhabbibi la ilaha illallah. Minat kamu benar. Tak aja saya bingung guring pakai kompor besar. La ilaha illallah. Nah ini kita jaga wujud-wujud iman. Ini modal kita. Nah, iman ini bisa berturun, bisa bernaik. Nah, supaya iman kita selalu ada la ilaha illallah. Melihat yang baik la ilaha illallah, melihat yang kada baik tetap la ilaha illallah. Dengan harapan kita berucap la ilaha illallah, mudah-mudahan kita meninggal dalam keadaan membawa la ilaha illallah. Jaminannya dakhalal jannah, pasti masuk surga. Satu, kita pikirkan iman. Apakah iman ini akan menutup usia kita ataukah tidak? Yang kedua, hammu amrillahi ta'ala annahu yutimmu amlah. Yang harus kita pikirkan,
di dalam kehidupan ini adalah masalah perintah yang telah Allah wajibkan kepada kita. Kita pikirkan, apakah sudah kita sempurnakan perintah Allah, ataukah kita masih belum bisa menyempurnakan ini? Kita pikirkan, imbah tuntung sembahyang beribadah maka kita berucap. Angkanya doa yang pembuka pengajian kita, mudah-mudahan segala ibadah kita diterima oleh Allah. Kenapa kita meminta? Karena kita sadar ibadah kita ini banyak kurangnya pada lebihnya. Makanya kita meminta mudah-mudahan Allah terima dengan rahmatnya. Kita ini sadar-sadar aja, sembahyang kita ini banyak melayaunya daripada ingatnya. Kita ini banyak menundanya daripada tepat waktunya. Nah, maka kita tahu diri, harus kita pikirkan, kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah terimakanlah. Ulun bisa menggawi si ini aja. Pian nang kayak apa? Andai kita sesama manusia, pian suruh ulun, lalu ulun gawi ujar ulun, nah ulun mohon maaf lawan pian. Apa yang pian suruh ini aja, nah kawa ulun gawi ini aja hasilnya. Nah, pian yang mendengar pengakuan diri ulun, pian kasihan. Ayo jangan ada apa-apa, asal ada aja, asal diakui. Ini aja nah yang kau ulun gawi, ini aja nah yang kau ulun tunaikan. Ulun minta maaf, ini aja yang bawa. Pian pasti merasa kasihan. Jalur pian sini kada bapak, seadanya aja kita. Nah itu juga kita lawan Allah Ta'ala, kita akui kekurangan kita. Jangan sampai karena kita sembahyang 5 waktu kita gawi, lalu kita peragahnya surga pun kita. Jangan. Kita terlalu percaya diri dengan ibadah. Nah, kita tahu diri, kita akui. Sembahyang ini tihang, puasa dinding, zakat lampu, haji bahatap rumah, kawa berjihad belantai rumah. Nah ini kan namanya perintah Allah. Sudah kita sempurnakan kata rumah kita ini utuh menjadi rumah. Atau rumah kita bertihang tapi kalau berdinding, berdinding tapi belum beratap, atap ada, lantai belum ada. Nah ini yang harus kita pikirkan. Kalau kita sudah merasa rumah kita tihang sembahyang tagawi, dindingnya puasa sudah kita gawi, lantainya ada, kira-kira apa lagi yang kurang? Karena masalah kewajiban khususnya sholat ini adalah amanah yang Allah Ta'ala titip dan turunkan kepada hamba-hambanya. Namanya amanah wajib ditunaikan. Yang ujar Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, Inna aradna al-amanat, sesungguhnya kami telah menawarkan amanah. Kepada siapa Allah Ta'ala tawarkan amanah tadi? Kepada jibal. Jibal ini gunung. Allah tawarkan kepada langit, Allah tawarkan kepada bumi, sabadataan kada wani menerima. Tapi manusia kada sekuat gunung, kada seganar langit, dan kada seluas bumi. Manusia datang ulun aja menerimanya, wahai Allah. Dan amanah itu, ujar ulama, yang dimaksud dengan amanah itu adalah as-salat. Salat. Makanya tihang sembahyang ini tihang. Allah Ta'ala tawarkan, ujar Allah, hendak kami nak menerima solat. Allah tawarkan lawan gunung singganalan. Ujar gunung kadawani, wahai Allah, kalau pina kada tagawi. Allah tawarkan kepada langit, ujar langit, wahai kadawani, kalau pina kada tagawi. Allah tawarkan kepada langit, bumi, seberataan kedidayan waninya menerima. Datanglah manusia, wa kanal insanu zaluman jahula, manusia dengan segala kezaliman dan kejahilannya
wani menerima amanah tadi. Ini tugas kita. Kalau kita bisa menunaikan amanah itu, kita akan lebih mulia, lebih besar daripada langit. Kalau kita bisa menunaikan amanah tadi, sholat, kita akan lebih dalam daripada bumi. Kalau kita bisa menunaikan amanah sholat tadi, kita akan lebih kuat daripada gunung. Gunung yang kuat merasa kada sanggup. Kita yang lemah mampu menunaikan tadi, berarti kita lebih kuat dari gunung. Makanya hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita khusus gasan beringat-ingat. Apalagi di sini kena banyak yang tuha-tuha sudah. Nah, jadi kita sambil bereken, sambil berhitung-hitung. Kita amunnya berhitung tetaku, kita ini penjualan rugi ke penghujung kah? Tapi dihitung. Nah, kalau sudah kita hitung, oh ternyata penjualan ini tidak rugi, kawal kita tambahi 30 umur masih ada. Kalau kita masih sudah merasa berujung, nah maka kita tetap harus beradab. Apa adab kita? Ya Allah, terima akan ibadah ulun. Kalau bila kita merasa sudah ujung, ternyata ujar Allah belum sampai ujungannya. Nah maka kita minta terimakan lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, yang kedua, ujar sidin yang harus kita renungi, sedihkan di dalam hidup, yang harus kita fikirkan itu masalah kewajiban. Sudahkah kita sempurnakan, tunaikan kewajiban itu atau belum? Amanah singganalan Allah Ta'ala titipkan, sudah kita tunaikan atau kita sia-siakan? Nah ini harus kita renungi. Ini jangan hanya jerolan tadi seharian kita habis akan biasa memikirkan kemaluan, itu aja yang dipikirkan. Dan itu pada habis-habisnya, ujar Nabi, andai anak keturunan Adam diberikan 2 lembah yang terbuat dari emas, sing banyakan sudah diberi Allah Ta'ala sing banyakan 2 lembah dari emas, itu pian 7 keturunan kada habis. Andai anak keturunan Adam diberikan 2 lembah dari emas, pasti mereka akan mencari lembah yang ketiga. Tidak rasa cukup. Kita ini kalau memikirkan parut kemaluan tidak habis-habisnya. Apakah itu bang? Nah, jadi kita yang harus bisa kita sisihkan waktu kita. Biasa memikirkan akhirat, nasib kita setelah di dunia. Yang ketiga, hammul khusama'i annahu yanju minhum amla. Yang harus kita pikirkan yang ketiga adalah sambil kita mengingat-ingat kita masih ada musuh atau sudah tidak lagi. Karena apabila kita masih ada musuh di dunia, maka kita akan selamat di akhirat atau kada selamat dari musuh kita tadi. Kenapa? Permusuhan di dunia ini bisa berkelanjutan sampai ke akhirat. Masya Allah. Dahulu pernah ulun kisahkan dan kayak apa orang yang berampuh di hadapan Allah Ta'ala. Satu menuntut, ya Allah,
Nina si Udin lah. Dahulu di dunia pernah menyembunyikan membuang sandal ulun. Waktu ulun sembahyang, inya pernah menyembunyikan kunci kendaraan ulun. Inya waktu di dunia pernah menyambati ulun, menggibah ulun. Ulun kada terima. Ambilkan kebaikannya, julungkan dosa ulun kewadahinya. Habis. Itu yang Rasulullah menjadi sedih, bahwa nanti akan ada umat beliau yang kada selamat di hari kiamat gara-gara sengketa di dunia belum tuntung akan. Kalau ada musuh berdamai kita, kalau ada dendam maafkan, jangan sampai terbawa sampai ke mati. Kita ini ego kita yang mau olah kada mau memaafkan, itu kita yang terlalu sombong. Yang pada hadapan aku maafkan kesampok tanah dari ego, pada hadapan aku minta maaf. Sombongnya. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Kira-kira hidup kita ini berisi musuh atau tidak? Kalau kita merasa ada berisi musuh, berdamai, kita minta maaf kita. Apa ngalihnya minta maaf kalau kita salah? Berdamai. Kalau ada orang yang salah lawan kita, maafkan, biar dia kada minta maaf, maafkan. Imam Syafi'i itu nangga itu adab sidin kepada umat Rasulullah itu dimaafkan sidin. Ujar Imam Syafi'i, sesungguhnya aku memaafkan seluruh orang yang pernah menyakitiku. Dimaafkan sidin. Minta maafkah? Kadang dimaafkan sidin. Karena ujar sidin, aku tidak ingin menyusahkan umat Rasulullah di hari kiamat. Kalau masih ada dendam di dunia, masih ada. Kita renungi, kita pikirkan. Anak kuring yang tengah tadi kita menyakiti siapa sudah? Oh, menyakiti ini, yuk kita minta maaf. Kalau kita ada disambati orang, kita ada difitnah orang, hati kita sakitnya, kita maafkan. Kita dendam jadi apa juga? Yang orang mau darah tinggi, darah tinggi apa? Orang pendendam itu lekas mati. Lihat Abu Lahab, Abu Jahal pada dulu mati karena ini sarik dendam lawan Rasulullah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada orang mengambil hak kita, kita maafkan. Karena apalah kita memikirkan 100, 200, 300, 400, 500, 600, 1 juta, 2 juta, 10 juta. Maafkan, tapi tagih dulu. Maafkan. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan dengan gantian yang Allah berikan, tidak apa-apanya. Itu yang ujar Nabi ketika hamba yang bersengketa berabut di hari kiamat itu, Allah Ta'ala perlihatkan mahkota yang terbuat dari cahaya, singgasana yang megah, mahkota yang indah. Diperlihatkan hamba tadi, ya Allah, ini ampun siapa? Ampun Nabi siapa? Orang mati syahid mana yang kau memiliki ini? Siapa yang kau membeli kenikmatan singgasana yang mewah, mahkot apa?
istana yang megah. Lalu ujar Allah Ta'ala, engkau bisa memilikinya. Ikam kawa ujar Allah Ta'ala, nangke apa wahai Allah? Nangke apa cara ulun bisa memiliki istana dan singgasana ini? Sedangkan amal ulun aja pas-pasan itu dia ibah ambil ampun kawannya. Lalu ujar Allah, dengan cara engkau memaafkan kesalahan saudaramu waktu di dunia, ini balasannya. Ibah melihat tadi apa ujar si hamba yang dizalimi, menuntut tadi, ujar si hamba, ya Allah, dari saat ini ulun maafkan kesalahan-kesalahan saudara-saudara ulun bolehkan kebaikannya, tarik lagi dosa-dosa ulun. Tapi imbah sudah melihat, ujar Allah, wahai hambaku, kalau engkau sudah benar-benar memaafkan kesalahan saudaramu, bujuran sudah memaafkan, inggih bujuran, ujar si hamba tadi. Timputi tangannya, gandeng tangannya, bawa bersama-sama masuk ke dalam surga. Akhirnya kedua-duanya masuk surga. Imbah Rasulullah menceritakan ini, Rasulullah tersenyum. Yang asalnya akan ada satu umat beliau masuk neraka, tapi ujung-ujungnya kedua-duanya masuk surga. Alhamdulillah. Tapi satu, maafkan kesalahan orang yang pernah menyakiti kita. Karena Rasulullah itu sedih kalau ada satu aja umat sidin yang kada selamat di hari kiamat, dan kita jangan sampai menjadi sebab Rasulullah sedih. Kita jangan sampai menjadi sebab ada umat Rasulullah yang kada selamat di hari kiamat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan apa yang kita kaji pada malam hari ini bisa kita renungkan, bisa kita jadikan sebagai tafakkur kita memperbaiki amal ibadah, menghiasi kehidupan usia umur yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita yang sedikit ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita tutup, kita baca Fatihah 3 kali, Qul huwallah 3 kali. Kita tutup dengan salawat, niatkan sesuai dengan hajat dan keperluan pian. Mudah-mudahan dipermudah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk penerang hati, mudah-mudahan Allah Ta'ala bukakan pintu hatinya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anak keturunan yang saleh dan salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
قبلتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان يا رسول الله أنت لها أنت قائدنا إلى الحضرة يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله أنت لها يا طبيبي يا دواء علتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله أنت لها يا ضيادي في قضاء حاجتي يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج فجزاك الله خير جزاء يا منير الكون بالبلد يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج كل يوم وتجي فرجا رب عجل منك بالفرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا الله انظرنا والحاضرين واعطنا الحسنى بعافيتي يا رسول